Oke, selamat malam, ketemu lagi di channel YouTube. Kali ini kita mau bahas soal cetak undangan pakai printer inkjet. Kalau mungkin di video sebelumnya itu udah pernah juga dibahas soal printer-printer yang bisa dipakai untuk kita cetak undangan. Tapi kali ini kita refresh lagi, kita bahas lagi karena kondisi semakin membaik ya. Jadi udah banyak nih yang mulai buat pesta ya, pesta pernikahan atau juga mungkin ada pesta khitanan atau mungkin juga ada ulang tahun. Nah, ini ada kesempatan buat teman-teman bisa pakai printer untuk cetak undangan. Ya, kita bisa buat cetak undangan pernikahan dan lain-lain. Dan juga printer itu sebenarnya yang saya rekomendasikan adalah printer inktank ya. Printer inkjet dan inktank itu sama, cuma kalau inktank itu yang teman-teman tahu pasti adalah printer yang menggunakan sistem tangki tinta seperti ini ya. Jadi di samping kirinya ada tangki tintanya ini seperti ini dan semua merek sekarang sudah punya printer inktank ya. Semua merek nih sudah ada printer inktank original. Mau Brother, Canon, Epson dan juga HP. Nah, tapi jangan salah beli atau jangan pakai printer infus. Ya, printer infus itu tidak direkomendasi karena udah pasti rusak terus, jebol, cartridge-nya dan mahal. Ya, jadi pilih yang printer inktank original yang seperti ini. Kalau memang mau coba usaha bisnis percetakan, ya. Nah, balik lagi ke sini, ini idenya adalah kita bisa coba lihat atau belajar di YouTube, ya. Jadi ini juga saya screenshot dari YouTube, banyak sekali tutorial gimana caranya pakai printer inkjet di rumah untuk cetak undangan. Ya, di sini banyak banget videonya, tutorialnya, teman-teman bisa belajar, bisa lihat sendiri. Tapi saya nggak bahas di sini karena saya juga nggak ngajarin untuk cara setting-settingnya. Ya, teman-teman bisa banyak sekali nonton sendiri aja di YouTube, ini banyak banget tutorialnya. Tapi yang saya mau sampaikan di sini adalah idenya atau inspirasinya supaya teman-teman bisa nih pakai berdayakan printer di rumah kalau memang mau dipakai untuk cari tambahan. Nah, selain buat cetak undangan, printer inktank itu teman-teman juga bisa pakai buat usaha cetak foto, Polaroid ya, atau mungkin juga buat bikin sertifikat, piagam, atau mungkin mau bikin kartu absen, atau kartu belanja atau apapun itu semua bisa dikerjakan dengan printer inkjet. Ada juga yang menggunakan printer laser, tapi saya nggak bahas karena printer laser itu harganya lebih mahal dan listriknya lebih boros, jadi mungkin itu buat yang lebih senior atau mungkin yang lebih advance ya. Jadi kalau yang untuk pemula biasanya kita pakai printer inktank ya, printer inktank. Nah, karena sekarang semua brand itu sudah punya printer inktank yang original, jadi harga semakin terjangkau ya. Jadi buat teman-teman yang baru mau mulai itu pilihannya banyak ya. Jadi nggak usah terpaku dengan hanya satu merek aja karena sekarang semua sudah punya printer inktank. Kalau dulu cuma Epson, sekarang 4 merek ini sudah punya ya. Jadi teman-teman banyak pilihan. Nah, untuk bisa cetak undangan, teman-teman nggak usah nyetak dari awal. Ya, teman-teman bisa beli yang namanya belangko undangan. Nah, ini kayak contohnya saya lihat di online, ini banyak banget yang jual belangko undangan. Cari aja grosir belangko undangan murah, ya. Ini akan keluar nih, banyak banget desainnya, teman-teman tinggal ngeliat aja yang suka yang mana. Nanti caranya cuma tinggal dicetak nama, terus alamat, dan juga denahnya aja. Jadi teman-teman nggak usah nyetak dari awal ya. Kayak begini nih, kalau contohnya seperti ini udah ada warna-warna, bunga-bunga, ornamen-ornamen seperti ini semua udah jadi dari pabrikannya sudah seperti ini. Ini namanya belangko undangan. Jadi yang kita cetak cuma nama, alamat, dan keterangannya aja. Jadi printernya juga lebih awet, lebih irit tinta, lebih cepat, dan juga kita cost-nya lebih murah ya. Nah, selain itu juga kalau pilihan printernya sekarang kalau misalnya kita ketik printer inktank ya, ini banyak banget printer inktank, semua keluar merek Epson, Brother, Canon, HP semua ada ya. Tapi kalau teman-teman bingung tipenya yang mana karena ini begini banyak model dan juga tipenya, harganya juga bervariasi.
Nanti silahkan komen aja, nanti saya kasih tahu tipenya yang kira-kira sesuai dengan budget. Karena ada juga nih pilihan printer, ya saya bahasnya di pilihan printer ya, yang sebenarnya harganya beda sedikit, tapi kita bisa dapat fitur lebih bagus, lebih murah. Ya, jadi nggak terpaku dengan satu merek aja. Kita harus open mindset kita kalau sekarang sudah semua brand itu punya printer inktank. Kalau ditanya awet nggak? Pasti awet karena mereka memberikan garansi sampai dengan 2 tahun atau 20.000 cetak bahkan sampai 30.000 cetak. Jadi garansinya itu panjang karena memang printer inktank ini asli pabrikan. Jadi memang didesain untuk cetak banyak ya. Jadi buat kerja lah istilahnya seperti itu. Jadi teman-teman juga beli tintanya irit, murah dan nggak ada biaya perbaikan. Nah, selain itu juga kita mau tadi juga di grup ya, di grup Facebook juga ini juga tadi saya posting ada juga nih yang mau nyetak undangan itu dia cuma pakai printer biasa, terus udah gitu bukan printer inktank malah dia pakai printer biasa Canon yang tipe MP287 yang cartridge-nya boros, tapi malah dia bisa cetak undangan lumayan banyak. Nah ini dia beli belangko undangan, jadi dia cuma nyetak nama, alamat dan keterangannya aja, jadi ngeprintnya cuma teks hitamnya aja. Nah caranya dia dengan nyuntik, jadi cartridge-nya itu disuntik aja berulang-ulang terus. Jadi setiap 100 lembar dia refill, setiap 100 lembar dia refill ya. Tapi itu salah satu cara juga, cara yang bisa dilakukan karena banyak cara untuk kita berkreasi atau bagaimana caranya kita mau nyetak undangan karena tujuannya adalah kita bisa cetak itu aja. Nah itu juga bisa dilakukan pakai printer HP DeskJet ya. Tapi kalau memang mau lebih awet dan gak ribet ya saya rekomendasinya tetap menggunakan printer inktank. Nah, jadi kembali lagi tadi ke sini ya. Kalau misalnya teman-teman udah punya atau udah ngerti caranya bagaimana cetak undangan, ya teman-teman bisa belajar untuk cetak media yang lain, misalnya buat cetak foto, Polaroid atau apapun, yang pasti printernya itu bisa diberdayakan ya. Dan juga kalau buat penggunaan pribadi, teman-teman juga bisa pakai printer ini, printer inktank untuk bikin cover buku, cetak isi buku, mungkin mau cetak stiker, label atau apapun itu semua bisa dilakukan dengan printer inktank. Oke, nah itu aja yang saya mau kasih update supaya teman-teman ada gambaran ya, supaya teman-teman juga ada insight lagi. Oh iya ada ide lagi kira-kira mau bikin apa untuk supaya printernya ini bisa diberdayakan. Oke, semoga informasinya bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan atau misalnya ada yang mau tanya tapi masih bingung, ya silakan ditanya ya. Karena silakan tanya di sini gratis. Nanti kalau memang saya ngerti pasti saya jawab. Jadi supaya teman-teman juga bisa belajar dan saya juga sama-sama belajar. Oke. Nah, untuk mendukung channel ini tetap berjalan, kalau ada iklan di depan, di tengah atau di belakang itu jangan di-skip ya. Biarin aja iklannya berjalan, dinonton sampai habis karena biasanya iklannya itu berhubungan dengan apa yang kita suka atau yang suka kita lihat. Jadi semoga informasinya bermanfaat dan juga jangan lupa kalau ada yang mau di-share silakan. Oke? Terima kasih.